saya agendakan jam 11 kami di Komisi Judisial, kemudian jam 1 diagendakan di Mahkamah Agung. Kita minta pertama KY agar memeriksa Hakim Sofia Tambunan. Justru yang kami lakukan ini adalah sebuah tindakan antisipatif agar tidak ada penerapan hukum yang keliru. Usai terlibat aksi saling sindir di media sosial, perseteruan antara Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arif Nasution akhirnya pecah juga. Pada agenda sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Februari 2025 silam. Bermula dari perbedaan pendapat antara Rasman dan majelis hakim terkait penyelenggaraan secara tertutup, persidangan kemarin harus berjalan dengan panas. Hingga sederet kejadian kurang elok tak mampu dihindari. Menanggapi itu, Rasman sepertinya tidak akan tinggal diam. Ketika ditemui, Rasman mengaku akan mengadukan perkara ini ke hadapan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, hingga DPR RI, lantaran merasa dirinya diperlakukan secara tidak adil. Lantas, seperti apa penjelasan Rasman terkait upayanya itu? Saya agendakan jam 11 kami di Komisi Judisial, kemudian jam 1 diagendakan di Mahkamah Agung. Setelah itu baru kami akan ke DPR RI. Berikutnya nyusul ke Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nah, ini beberapa instrumen yang akan kami lakukan dalam rangka persiapan constitutional complaint, protes kami secara konstitusi terkait dengan proses persidangan yang lalu. Saya kira itu. Apa yang mau diprotes kalau boleh tahu poin-poinnya? Sudah kan? Kita minta pertama KY agar memeriksa Hakim Sofia Tambunan dan 2 anggota. Nah, kemudian Mahkamah Agung kita minta juga melalui badan pengawas untuk memeriksa. Kemudian kita minta agar juga diganti hakimnya. Jadi tidak saja diganti tapi diperiksa. Kenapa ada 2 putusan yang kontraproduktif dengan 1 pokok perkara? Kalian kan sudah lihat, dakwaannya apa sih? Dakwaannya tipis banget. Pasal 27 ayat 3. Pasal 45 ayat 3. Undang-undang IT. Junto 310, 311. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Itu. Dan ini urusan laporan pencemaran nama baik. Nah, kalaupun ada di situ ranah yang terkait dengan hal yang mungkin berbau pelecehan, kan yang bersangkutan mengatakan tidak melecehkan. Kan yang bersangkutan dalam hal ini Hotman Paris bilang tidak melecehkan, mereka berpacaran, tapi Fikri Maki mengatakan saya dilecehkan. Kenapa saya dikatakan turut serta di situ dan katanya saya berbohong? Ya kita buka-bukaan aja. Kan ranah peradilan itu kan membuka semua data, fakta di depan peradilan. Sehingga hakim itu bertindak sebagai moderator. Bukan seseorang yang bertindak sebagai diktator. Dia keberatan kalau sidangnya tertutup. Dia melawan hakim, padahal itu kan kewenangan hakim. Kan ya saya nggak tahu, aku juga nggak tahu bahwa bakal sidang tertutup. Jadi kan seluruh pengunjung, karena padahal dia sudah mempersiapkan live TikTok. Itu loh.
Udah disiapkan berbagai lap. Ya, dia kecewa, dia tidak bisa lagi bergaya gitu kan. Ya, padahal aku aja nggak tahu alasan hakim itu banyak masalah asusila, ya kan? Sehingga perlu tidak boleh diviralkan gitu loh. Jadi sangat logis. Dia maksa terus, dia maksa seolah-olah pengadilan yang punya nenek moyangnya, padahal nenek moyang dia jauh di Sumatera Barat sana gitu loh. Justru yang kami lakukan ini adalah sebuah tindakan antisipatif agar tidak ada penerapan hukum yang keliru. Karena itu akan menimbulkan sebuah multitafsir dan atau dia mengeluarkan sebuah putusan yang merugikan saya selaku terdakwa. Karena filosofi hukum kita bahwa yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Dan landasan hukum kita fiat justisia ruwet solo. Tegakkan hukum meski langit runtuh sekalipun. Jadi landasan kami ke situ. Di sisi lain, sidang kasus dugaan pencemaran nama baik antara Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution yang berjalan panas tidak hanya menjadi viral di dunia maya, tetapi juga memancing reaksi dari sederet tokoh hukum tanah air. Ia tak tanggung-tanggung, advokat senior sekaligus Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM yakni Otto Hasibuan sampai ikut buka suara. Hal itu tentunya bukan tanpa alasan, mengingat pasca persidangan kemarin, Hotman Paris Hutapea telah beberapa kali membagikan pesan khusus kepada Otto melalui media sosial, guna menyikapi peristiwa di ruang sidang kemarin. Lantas, seperti apa Otto Hasibuan menanggapi kisruh itu dalam kacamata seorang wakil menteri sekaligus Dewan Pimpinan Organisasi Advokat? Halo rekan saya, Dr. Otto Hasibuan, selaku Wakil Menko Kementerian Hukum, Menko Bidang Hukum. Coba Anda lihat viral di mana-mana, ada seorang advokat di dalam persidangan pakai jubah advokat, naik ke meja persidangan dan menginjak-injak, naik ke meja persidangan tim advokat dan menginjak-injak di atas meja. Ini adalah kebrutalan pertama dalam sejarah hukum Indonesia. Kami mengharapkan agar Otto yang kebetulan mantan pengacara segera mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung agar oknum pengacara ini tidak diizinkan praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia, dan juga agar juga menghimbau kepada Bapak Kapolda Metro dan juga Kapolres Jakarta Utara agar segera diproses oknum pengacara ini karena telah menghina pengadilan. Kejadiannya tanggal 6 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rekan Otto bisa melihat, Otto Hasibuan bisa melihat, sudah viral ini di mana-mana. Saya katakan bahwa itu pernyataan saya, ya. Pernyataan saya menghimbau semua pihak jangan sampai ada melakukan perbuatan yang mencoreng kehormatan profesi advokat. Tidak boleh apapun perbedaan pendapat yang kita alami, tidak boleh kita menghina atau tidak menghormati pengadilan. Soal kasusnya, ya saya tentunya nggak bisa mencampuri tentunya kan. Biarlah antara mereka bisa menyelesaikan dengan cara mereka dan sebaik-baiknya. Jadi harus semua advokat itu harus menjaga marwah dan martabatnya. Di dalam kode advokat itu disebutkan bahwa advokat itu wajib hukumnya untuk menghormati sesama advokat. Satu. Kedua, menghormati sesama penegak hukum, ya, menghormati teman sejawatnya, terutama juga menghormati pengadilan, gitu ya, menghormati pengadilan. Jadi saya sebagai seorang wakil menteri maupun sebagai seorang ketua umum organisasi, saya nggak bisa memberikan judgement, menilai, mengatakan itu melanggar kode etik atau tidak melanggar kode etik. Tapi secara umum saya ingin mengatakan bahwa
Seseorang advokat itu harus menjaga martabat dan kehormatan profesinya dan tetap harus menghormati pengadilan. Itu. Betul, kasusnya saya nggak usah komentar lagi ya. Saya nggak paham kasusnya. Jadi lebih baik saya tidak memberikan komentar karena saya nggak tahu kasusnya. Mungkin tanya aja kepada para pihak lah, mungkin Pak Hotman atau Pak Rasman ya di pihak satu lagi kan. Nah kalau soal kasus saya nggak mau inilah komentari ya. Selain itu, Otto Hasibuan pun turut memberikan pula komentar dan pendapatnya terkait peristiwa kurang elok yang dilakukan Firdaus Oyobo. Apalagi Firdaus Oyobo dikabarkan sampai harus kehilangan pekerjaannya sebagai advokat dalam organisasi Kongres Advokat Indonesia karena hal itu. Lantas, seperti apa pandangan Otto Hasibuan terkait aksi Firdaus itu? Serta benarkah pula keputusan pemecatan tersebut memang sepenuhnya berada di tangan organisasi yang menaungi Firdaus? Memutuskan pada kemarin ya tanggal 8 dan sekarang setelah diputuskan DPP disampaikan kepada DPD karena ada rekomendasi lanjutan ya terhadap pembatalan berita acara sumpahnya begitu. Jadi kalau pemecataannya tingkat DPP sebagai organisasi induknya ya sebagai di mana dia bernaung ya dia setelah dipecat, kemudian untuk pembatalan berita acara sumpah itu kewenangan pengadilan tinggi di mana bernaung dia di bawah Mahkamah Agung. Sehingga itulah yang akan tindak lanjutnya. Kalau aturannya, kalau secara umum di Kode Etik Advokat itu, kalau ada perbuatan seperti ini, maka dia bisa dikenain sanksi oleh Dewan Kehormatan dari organisasi di mana dia bernaung. Nah, orang yang melakukan ini kan saya nggak tahu, kenal pun nggak tahu, siapa orang nggak tahu, organisasinya pun saya nggak tahu. Tetapi kalau ada yang melaporkan, biasanya organisasinya nanti akan memeriksanya. Nah, secara Kode Etik Advokat, seseorang itu tidak bisa diadili kalau tidak ada yang melapor. Jadi semacam seakan-akan delik aduan nih kalau dalam perkara pidana. Dia hanya bisa diperiksa, diadili oleh Dewan Kehormatannya kalau ada yang melaporkan. Jadi kalau nggak ada yang melaporkan, nggak bisa. Nah, jadi pengadilan sendiri pun sebenarnya bisa menempuh itu juga, ya, kalau pengadilannya mau, ya kan. Nah, tetapi persoalannya sekarang, soal berperan atau tidak, itu kan di tangan pengadilan sekarang. Karena berprakteknya seorang advokat itu di pengadilan sekarang ini adalah menggunakan surat berita acara sumpah, ya kan. Itu bicara acara sumpah. Jadi berita acara sumpah dia ini kan dikeluarkan oleh pengadilan. Jadi pengadilan yang sekarang yang harus menentukannya apakah dia bisa mencabut berita acara sumpahnya atau tidak. Ini kan menjadi isu nasional di mana salah satu anggota telah mencederai lah ya, karena ini menjadi komplain semua publik. Terlihat bahwa tidak profesionalnya salah seorang advokat ya dalam menjalankan profesinya, sehingga ini menjadi kewenangan DPP untuk mengambil sikap. Jadi Dewan Pimpinan Pusat memutuskan untuk melakukan pemecatan secara tidak hormat kepada Saudara Firdaus. Terlepas dari reaksi Otto Hasibuan, aksi tegas Rasman Arief Nasution dalam memperjuangkan tuntutannya nampaknya mendapatkan dukungan dari organisasi yang menaunginya. Buktinya, dalam konferensi pers yang diselenggarakan Rasman pada hari Sabtu 8 Februari 2025 kemarin, Wakil Ketua Peradi Bersatu yakni Lekumanan dengan tegas ikut mempertanyakan keputusan hakim terkait penetapan sidang tertutup.
Apalagi, Lekumanan menyebut jika sebelum agenda sidang kemarin, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah terlebih dulu menyatakan sidang dilakukan secara terbuka. Namun di hari yang sama, Majelis Hakim justru mengutus yang sebaliknya. Lantas, apa sebenarnya yang mendorong Rasman untuk terus memperjuangkan sidang terbuka? Serta bagaimanakah pula dukungan Lekumanan? Kenapa sidang ini ricuh? Dari awal, penetapan ketua pengadilan terhadap sidang Bang Rasman ini adalah penetapan sidang terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Ini kan bukan ya, kemudian bukan di bawah umur yang harus ditutup. Jadi pengadilan itu sendiri sudah menetapkan bahwa sidangnya itu terbuka untuk umum. Tetapi pada tanggal 6 kemarin datanglah korban bernama Hotman Paris. Tiba-tiba tanpa permohonan apapun bisa keluar penetapan majelis hakim yang menerangkan bahwa sidang tertutup untuk umum khusus pemeriksaan itu Hotman Paris. Jadi ada apa ini pengadilan seolah-olah mau menutup bobroknya seorang HPH ini kan, menurut saya. Ya kan, kita kan mau memfaktakan, kita ada alat bukti kita mau tunjukkan sama publik. Ini loh alat bukti kita. Kalau kau merasa kau benar, kau bicara di media, punya data, punya fakta, punya rekaman tentang perilaku saya, kenapa kau tidak meminta agar sidang itu terbuka untuk umum supaya kita buka-bukaan? Lalu kalau Anda tidak menghargai kami sebagai penegak hukum, bagaimana kami menghargai Anda sebagai penegak hukum? Ini saya minta ya, saya minta kepada Komisi Yudisial, periksa majelis tiga-tiganya, ya, jangan tebang pilih. Di perkara dulu Verdi Sambo terbuka untuk umum. Di perkara Vina terbuka untuk umum. Ini lucu loh, kok bisa? Di Jessica juga terbuka untuk umum. Ini lucu. Di perkara Bang Rasman cuman pencemaran bisa tertutup untuk umum pas Hotman Paris datang. Ada apa ini? Ini dugaan saya loh, ya. Kayaknya ketua majelisnya main-main, ya. Patut diduga sudah terima sesuatu, ya. Patut diduga sudah terima sesuatu. Saya minta Komisi Yudisial periksa ketiga majelis ini. Periksa, jangan tebang pilih. Oke, yang dulu waktu Vina kalian periksa. Ini saya minta tolong diperiksa. Yang Ronald Tanur kalian periksa, ya kan? Ini saya minta tolong diperiksa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.